Mak Po, sudah 13 tahun. Aku akhirnya menemukan xiaobao kami. Ini uang terima kasih untuk Anda. Nyonya, Anda bisa menemukan putra kandung Anda. Itu balasan kebaikan Anda. Langit, karena Anda mengadopsi anak yatim, menolong yang lemah dan kesusahan, memberi Anda pahala kebaikan. Saya hanya mengikuti kehendak langit saja. Bukanlah jasa besar. Mak Po memang orang sakti. Bagaimana kalau xiaobao kami bersujud di hadapan Anda? Dia pasti sangat berterima kasih pada Anda. Xiaobao, masuklah. Ibu, Anda memanggil saya. Xiaobao, cepat bersujudlah pada Mak Po. Kalau bukan karena perhitungan Mak Po, Mama tidak akan menemukanmu. Sudah. Anak ini sungguh tulus. Aduh, kenapa berdarah begini? Rudy, cepat bawa adikmu untuk diobati. Darah ini. Ma, jangan khawatir. Ada kotak P3K di mobil. Ayo Tianji, ikut abang yuk. Maaf kalau membuat Anda tertawa. Anak ini sifatnya polos. Coba Anda lihat, ujian masuk universitas tahun depan, apakah anak saya bisa masuk universitas ternama? Masih mengkhawatirkan ujian masuk universitas? Nyonya, sadarlah. Keluarga Anda akan segera ditimpa musibah besar. Anak Anda bukan manusia. Dia manusia kadal. Anak Anda bukan manusia. Dia manusia kadal. Dia akan memakan seluruh keluarga Anda. Akan segera ditimpa musibah besar. Mak Po ini benar-benar omong kosong. Ma, silahkan masuk mobil. Bagaimana mungkin ini terjadi? Dia anakku, anak kandungku yang kubawa dalam kandungan selama 10 bulan. Kalau tidak percaya saat pulang nanti, perhatikan matanya. Lihat apakah sama dengan orang normal. Tianzi, kamu. Ma, luka di kepala adik sudah kubalut. Tidak apa-apa, tidak masalah. Anda tidak perlu khawatir. Rudy, adikmu. Ma, ada apa Ma? Apa? Ma tidak enak badan? Pasti. Aku pasti salah lihat. Ibunda, apa ada masalah? Sebenarnya ada apa dengan Ma? Apa adik ada masalah? Tidak ada. Mama cuma sedikit gula darah rendah. Cepat pulang. Oh baik. Makpo,
Aku tidak mengurangi bayaranmu sedikit pun. Bagaimana bisa kau bicara begitu tentang anakku? Sudahlah. Semua yang kau katakan ini, sebagai seorang ibu, aku tidak akan percaya. Nanti saya tidak akan datang ke sini lagi. Nyonya, ingatlah baik-baik. Jangan sampai manusia kadal. Waspada. Jika kalian sampai tahu siapa dia, kalau tidak, dia akan mengamuk dan memakan seluruh keluarga kalian. Anda akan segera kembali lagi. Anakku yang sudah kembali padaku. Mana mungkin monster pemakan manusia? Mata Tianzi sudah kembali normal. Tadi pasti aku salah lihat. Nak matamu. Ada apa, Ma? Ibu Guo Tianzi, putra Anda, Guo Tianzi, meraih peringkat pertama nasional dalam kompetisi akademik kali ini. Dia sudah diterima di Universitas Qingbei lebih awal. Ibu Guo Tianzi, putra Anda, Guo Tianzi, meraih peringkat pertama nasional dalam kompetisi akademik kali ini. Dia sudah diterima di Universitas Qingbei lebih awal, 749. Nah, kamu diterima di Universitas Qingbei lebih awal. Bagus. Adikku diterima di Universitas Qingbei lebih awal. Hebat sekali. Dia bahkan lebih hebat dari kakakmu ini dulu. Anak seberprestasi ini mana mungkin manusia kadal. Nak kamu adalah kebanggaan Mama. Selamat. Terima kasih. Terima kasih banyak semuanya hari ini sudah mau datang ke pesta kelulusan Tianci anakku. Tianci, cepat ucapkan terima kasih kepada para tetua. Liu Mei, apa anak ini anak kandungmu? Kecerdasannya setinggi alien. Anak ini benar-benar luar biasa. Keluarga Guo kita lagi ketiban durian runtuh. Semuanya. Mumpung ada kesempatan ini, saya mau mengumumkan putra kandung saya, Guo Tianqi, mulai sekarang akan menjadi satu-satunya pewaris grup Guo. Bagus. Putra kandung. Pewaris. Manusia kadal. Kadal. Hewan berdarah dingin. Bisa berganti kulit. Suka makan telur burung. Istriku, tim basket keluarga Guo, kita sudah kembali. Baukun, bagaimana main dengan anak-anak? Mainnya seru sekali. Guo mainnya seru sekali. Baukun. Lihat, seluruh tubuhku berkeringat. Tidak bisa menolak tua ya. Badanku sehat, terutama Tianqi. Sepanjang permainan, dia tidak berkeringat sedikit pun. Tianci tidak berkeringat. Kadal adalah hewan berdarah dingin. Betul, makanya dia anakku kan. Kondisi fisiknya mirip denganku. Iya, Aduh, badanku bau keringat semua. Aku mandi dulu ya. pergi sana. Tianci tidak berkeringat. Sayang, piyama yang baru kubeli ini kok bukan ukuranku sih? Sayang, Ya, ini kubeli untuk Tianci. Aku akan mengantarkannya padanya. Tianci. 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 Tianci, Mama membelikanmu.
Ma, ada apa denganmu? Aku. Kamu. Kulit hewan apa ini? Ular? Gatal? Mama tahu. Aku tidak tahu. Mungkin. Hewan kecil masuk untuk berlindung dari musim dingin. Besok suruh papamu cepat cari orang untuk membersihkannya. Lalu, Ma, ada apa Mama datang ke kamarku? Ini kubeli untukmu. Ibu pergi dulu. Tidak mungkin. Tujuh hari lagi adalah hari bulan darah. Manusia kadal akan menjadi sangat puas. Putramu adalah manusia kadal. Dia akan memakan seluruh keluargamu. Airnya habis. Tianzi sedang mengambil telur. Kadal. Suka makan telur burung. Pantas saja. Benar-benar. Benar-benar. Ma, kenapa Ma belum tidur? Rudy, Ada apa, Ma? Ma akan memberitahumu. Adikmu. Ada apa dengan adik? Ada apa sih sayang? Ada apa, Ma? Ada apa, Ma? Ma, tadi Ma bilang ada apa dengan Tianci? Aku tadi tidur terus. Ma, ada apa? Sayang, apa kamu mimpi buruk? Sepertinya aku mimpi buruk. Kamu memang agak stres akhir-akhir ini. Begini saja. Minggu depan aku libur. Kita sekeluarga. Bagaimana kalau kita tinggal di gunung beberapa hari untuk menenangkan pikiran? Bagaimana? Baik. Baik, Pak. Kalau begitu, biarkan Mama menenangkan pikiran dan bersantai. Baik, baik. Kau benar-benar datang. Mak Po, aku. Aku tahu apa yang ingin kau katakan. Ramuan ini khusus
untuk mengendalikan manusia kadal. Ambillah. Apakah ini berbahaya? Pilih sendiri. 7 hari lagi, bulan darah akan muncul. Manusia kadal akan menjadi sangat buas. Ambil keputusan secepatnya. Baokun, Sayang, kau sudah pulang. Tianji mana? Dia baru saja pergi bermain. Sayang, kemarilah. Cepat, cepat, cepat. Tadi aku memesan sebuah villa di gunung. Namanya apa ya? Gunung Kadal. Kadal. Baokun, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Aku tidak gila. Kau harus percaya padaku. Sebenarnya putra kita ini. Mama. Selamat ulang tahun. Ulang tahunku? Nak, lihatlah ibumu ini. Betapa senangnya dia. Sayang, hari ini ulang tahunmu. Apa kamu lupa? Aku. Ulang tahun? Mama, ini kue yang kubuat sendiri tadi malam. Semoga Mama panjang umur. Tadi malam? Kue? Jadi, kamu mengambil telur tadi malam untuk ini? Iya, tapi aku ingin memberi Mama kejutan. Jadi aku diam-diam kembali ke kamar untuk membuatnya. Maafkan aku, Mama. Aku seharusnya tidak berbohong padamu dengan mengatakan aku tidur di kamar tadi malam. Aduh, ibumu ini terlalu senang. Mana mungkin dia menyalahkanmu? Lihatlah betapa berbakti putra kita ini. Pintar dan sehat lagi. Ini anugerah dari Tuhan untuk kita, sayangku. Tapi, kulit kadal yang tadi itu, bagaimana ceritanya? Tuan Guo, kadal di kamar sudah tertangkap. Anda bisa tenang sekarang. Terima kasih, Pak. Kulit kadal itu ya dari kadal. Emangnya dari apa lagi? Ya pasti kulit yang dilepas kadal dong. Dulu matamu. Bukannya tidak normal. Kenapa sekarang sudah baik lagi? Oh, itu karena kakak salah meneteskan obat mata padaku. Jadi tidak nyaman seharian. Obat mata? Betul. Mama. Terima kasih atas kasih sayang Mama. Anakmu akan selalu berbakti padamu. Aku sayang Mama. Anak sebaik ini. Bagaimana bisa aku salah paham padanya? Istriku, kenapa menangis? Hari ini kan hari bahagia. Ayo, kita ke restoran untuk potong kue. Baik. Tianci, ayo. Bersulang. Aku benar kan? Bawa mama kalian datang ke gunung untuk menenangkan diri itu ada manfaatnya. Lihat deh. Mama akhir-akhir ini sudah tidak mimpi buruk lagi. Iya ya, ini pertama kalinya keluarga kita liburan setelah Tianci kembali. Ayo, nak, makan yang banyak. Aku juga mau ambilkan makanan enak untuk anakku. Makan, nak. Terima kasih, Ma. Terima kasih, Pak. Bulan memerah. Astaga, aku ingat. Hari ini adalah bulan darah yang langka. Hanya terjadi sekali dalam 100 tahun. Konon, di hari bulan darah, semua mimpi bisa jadi kenyataan loh. Harus ambil beberapa foto lagi nih. Ambil di sana saja. Sayang, di gunung terlihat jelas sekali. Bulan darah. 7 hari kemudian, bulan darah di langit. Manusia kadal akan mengamuk. Tidak mungkin. Pasti tidak mungkin. Mama. Aku juga akan mengambilkan lauk untuk Mama. Anak baik. Anakku yang sebaik ini, mana mungkin monster pemakan manusia?
Tidak mungkin. Ada apa sayang? Kadal, pintunya terbuka. Manusia, kadal. Tunggu sebentar. Manusia, kadal. Sayang, tidak ada siapa-siapa. Kamu mimpi buruk lagi ya? Mimpi buruk. Syukurlah cuma mimpi buruk. Syukurlah ah. Ada apa? Itu Rudi. Pah, Mah, ada pencuri. Rudi. Ada apa? Di mana dia? Rudi. Kamu terluka. Mama ambilkan kotak P3K. Iya, cepat. Rudi, di mana orangnya? Apa dia masih di dalam kamar? Kalau begitu, kita harus segera lapor polisi. Pah, jangan lapor polisi. Kenapa? Aku akan jujur padamu. Pencuri yang kulihat itu tidak seperti manusia. Lebih seperti... Tidak seperti manusia. Lebih seperti... Kamu jangan sampai bilang ke Mama ya. Kalau Mama tahu, pasti pingsan saking takutnya. Kau tahu? Aku melihat seekor kadal besar. Dia seperti manusia. Apa? Mungkinkah semua yang dikatakan Mak Po itu benar? Bagaimana mungkin ini terjadi? Kalau kadal saja, aku masih percaya. Tapi ini seperti manusia, ini melanggar akal sehat. Aku juga tidak percaya, Pak. Tapi aku benar-benar melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Itu melintas begitu saja di depan mataku. Langsung melesat ke kamar Tianci. Apa? Kamar Tianci? Anakku dalam bahaya. Pak, Jangan masuk. Bahaya. Sayang, kamu sudah bawa kotak P3K-nya. Kalau begitu, cepat balut luka Rudi. terima kasih. Kenapa masih bengong saja? Cepat. Ah, baik. Astaga. Rudi, apa kamu juga masih mengantuk? Cuma kucing liar yang masuk. Lihat, kamu sampai ketakutan begitu. Iya, Pak. Kucing liar di gunung ini benar-benar ganas ya. Kucing liar. Betul, Ma. Ini cuma luka cakaran kucing liar kok. Cuma itu. Cakaran selebar ini jelas bukan kucing liar. Tianci, Baukun. Tianci. Anakku kemana? Sari? Jendela juga tertutup rapat. Ponselnya juga ada di sini. Selimut ini masih hangat. Pasti dia tidak pergi jauh. Rudi, ayo kita pakai jaket. Lalu ikut papa mencari di sekitar sini. Baik. Baukun. Sayang, kamu tetap di rumah saja. Kalau dalam 24 jam anak kita belum kembali, langsung lapor polisi. Lihat, ini alat kejut listrik. Mama pegang untuk jaga-jaga. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Rudi terluka. Tianci menghilang. Mungkinkah Tianci benar-benar manusia kadal itu yang akan memakan seluruh keluarga kita? Aku merasa ada yang mengawasiku.
Halo, Mak Po. Ramuan yang kuberikan padamu itu, apa kau tidak menggunakannya? Aku tidak tega. Lagi pula, kurasa itu hanya salah paham. Nona manis, sudah kuduga. Kau tidak mendengarkan perkataanku. Pantas saja aku meramalkan. Malam ini keluarga kalian akan tertimpa malapetaka. Rudy sudah terluka. Ini semua salahmu. Bencana akan datang dari yang jauh ke yang dekat. Pertama-tama menimpa anggota keluargamu. Sampai kau. Jika kau tidak segera menyingkirkan monster itu, seluruh keluargamu akan mampus. Mak Po, kumohon padamu, selamatkan keluarga kami. Aku hanya bisa berusaha sekuat tenaga dengan sihirku. Membantumu melawan sifat buas manusia kadal itu. Hidup atau mati. Malam ini tergantung nasibmu. Halo, Mak Po. Bencana akan datang dari yang jauh hingga yang terdekat. Akan menimpa keluargamu lebih dulu. Apa yang harus kulakukan? Kalau kau tidak segera menyingkirkan monster itu, kalian semua akan mati. Siapa? Tianxi? Apa itu kamu? Mungkin aku terlalu tegang. Aku hanya berhalusinasi. Masih ada satu tempat yang belum kuperiksa. Tianxi, jangan menakuti Mama. Ternyata itu benar-benar hanya seekor kucing. Aku benar-benar menakuti diriku sendiri. Ma, Tianxi, kamu? Ma, ada apa denganmu? Aku tidak apa-apa. Kamu pergi kemana? Aku tidak tahu, Ma. Aku hanya tidur. Lalu merasa seluruh tubuhku sangat dingin, sangat haus. Saat bangun, aku sudah ada di hutan belakang gunung. Hutan belakang gunung? Bagaimana kamu bisa sampai di sana? Aku juga tidak tahu, Ma. Aku merasa sangat lelah. Seluruh badanku pegal-pegal. Apa aku berjalan dalam tidur? Berjalan dalam tidur? Di tubuhmu. Ini. Kenapa ada darah di sini? Aku pusing melihat darah. Tianxi.
Tianqi, ayo bangun. Tianqi, ayo. Aku harus segera menghubungi Baokun dan Rudy. Menghubungi mereka. Telepon hotel. Ini. Halo? Apakah Anda Nyonya Liu Mei? Ya, saya. Suami dan putra Anda di belakang gunung. Diduga diserang binatang buas. Kondisi mereka kritis. Mohon segera datang. Apa? Dokter, saya mohon pada Anda, tolong selamatkan suami dan anak saya. Saya mohon pada Anda, dokter. Pasien parubaya itu terluka parah. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Dokter, dokter. Malapetaka akan datang dari yang jauh ke yang dekat. Pertama-tama akan menimpa keluargamu. Terbukti sampai kamu. Kalau kamu tidak segera menyingkirkan monster itu, kalian semua akan mati. Terbukti. Semuanya terbukti. Aku benar-benar salah. Apa aku benar-benar salah? Dokter. Bagaimana, dokter? Putra Anda sudah melewati masa kritis dan sudah sadar. Tapi apa? suami Anda terluka parah. Nyawanya memang selamat, tapi dia koma. Apakah dia bisa sadar atau tidak? Hanya takdir yang bisa menentukan. Apa? Anda harus kuat, Bu. Rudy. Mak, Rudy, cepat beritahu Mama. Apa yang terjadi padamu dan Papa? Siapa yang menyerang kalian? itu. Ma, aku akan jujur saja. Kami bertemu monster. Seperti kadal. Dia memakai baju bermotif M. Motif M? Istriku, piyama baru yang kamu beli ini kok bukan ukuran aku? Sayang, Ini aku belikan untuk Tianqi. Jalan sambil tidur di badanmu? Kok ada darah? Jangan-jangan itu punya Tianqi. Ma, bagaimana keadaan adik? Dia sudah pulang belum? Aku akan mencarinya. Jangan bergerak. Rudy, tenang saja. Mama akan mengatur semuanya. Cepat. Tidak mendengarkan nasihat orang tua akan rugi di kemudian hari. Kalau bukan karena kamu punya takdir denganku, aku tidak akan menggunakan sihir untuk menyelamatkanmu. Mak Po, kenapa? Ini jelas-jelas anak kandungku. Tapi, Jangan bicara hal-hal itu padaku. Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan padamu. Aku hanya punya satu kalimat. Pilih anakmu atau seluruh keluargamu. Pilih sendiri. tapi, Tidak ada tapi. Kali ini kamu beruntung bisa selamat. Lain kali, dalam 3 hari, seluruh keluargamu tidak akan bisa lari. 3 hari? Yang hijau itu kemarin untuk mengungkap wujud asli makhluk itu. Yang merah ini untuk membuatnya lenyap sepenuhnya. Ini kesempatan terakhir. Badanku kok sakit sekali. Tianxi, kamu sudah bangun?
Ma, Cepat bangun dan makan. Sudah siang nih. Baik. Ma, kakakku dan papa mana? Mereka ada urusan, jadi sudah pulang duluan. Urusan apa, Ma? Perlu bantuan? Tidak perlu. Kamu temani Mama liburan saja. Baik. Coba dulu. Apakah Tianqi benar-benar manusia kada? Ini dia, sup terakhir. 1 mangkuk untuk setiap orang. Ma, sup ini juga tidak pakai sayuran hijau. Kok warnanya hijau begini? Ini, Mama masukkan sedikit jus bayam. Sangat bergizi. Kalau begitu, yang bergizi ini untuk Mama saja. Tidak. Mama sengaja masakan untukmu kok. Aku tidak bisa menikmati yang enak sendirian. Aduh, minum saja. Ma, minum ini. Minum saja. Ma, Pecah. Ma, biar aku yang bersihkan. Kamu ini anakku, kenapa bandel sekali sih? Apa kamu datang untuk balas dendam? Membalas dendam karena dulu aku kehilanganmu? Kenapa kamu begini? Ma, jangan marah, Ma. Aku akan minum sekarang. Aku akan menuruti perkataan Mama. Ma, aku sudah minum. Ma, kenapa Mama melihatku begitu? Nat, apa ada yang tidak enak badan? Tidak ada. Lalu bagaimana perasaanmu setelah minum sup ini? Perasaan. Rasanya agak pahit. Buka matamu. Biarkan Mama melihat. Tidak apa-apa ya. Baik-baik saja. Tidak berubah. Apa yang tidak berubah? Ada apa, Ma? Bagus sekali. Aku sudah bilang anakku tidak. Ini pada Tianqi kok dingin begini? Seperti hewan berdarah dingin. Kenapa aku merasa seluruh tubuhku pegal-pegal? Kulitku gatal sekali. Tianqi. Benarkah dia manusia kada? Apa yang kau berikan padaku? Hei Nona, kenapa kamu lari sih? Ketemu serigala ya? Bukan, iya. Tunggu. Tidak benar. Baunya kok aneh ya? Kamu ngapain? Nona, kenapa badanmu
Baunya kadal sekali. Kadal? Iya. Ini kan Gunung Kadal. Aku sudah besar di gunung ini sejak kecil. Jadi soal kadal, aku sudah sangat hafal. Badanmu memang bau kadal yang sangat kuat. Jangan-jangan kamu pemburu kadal dari kota ya? Ah, bukan. Aku dikejar kadal. Aku dikejar orang. Kamu ini kok bisa kadal sekaligus manusia? Apa jangan-jangan kamu bertemu manusia kadal? Kamu tahu manusia kadal? Oh, tahu banget. Ada cerita di gunung ini. Ada anak kecil yang hilang, tersesat di gunung. Dibesarkan oleh kadal yang sudah jadi siluman sampai besar. Sejak saat itu, dia jadi manusia kadal. Anak yang hilang itu, kapan kejadiannya? Apa 5 tahun yang lalu? Wah, cerita ini sudah lama sekali. Sejak zaman kakek saya sudah beredar. Lalu, apa ada cerita lain? Misalnya, yang bisa membuat manusia kadal kembali normal? Kembali normal? Tidak. Tidak bisa kembali normal. Cerita di gunung ini bilang, kalau anak yang hilang itu menyimpan dendam pada keluarganya, dia akan kembali ke rumah setelah dewasa, mencari kesempatan untuk memakan seluruh keluarganya. Memakan seluruh keluarga? Betul. Dulu gunung ini miskin sekali. Tidak sanggup membesarkan anak. Jadi membuang anak itu hal biasa. Sejak rumor itu menyebar, tak ada lagi yang berani membuang anak. Semua takut kena karma loh. Mungkinkah Tianci juga hilang di gunung ini? Tadi kamu bilang dikejar manusia kada. Jangan-jangan anakmu hilang? Anakmu juga jadi manusia kada? Ah, tidak. Tidak. Kenapa kamu gelisah begitu? Ma. Ma? Rudy. Oh, ini anakmu ya? Wah, sepertinya memang tidak gelisah ya? Baiklah, kalau begitu saya pergi dulu. Jaga baik-baik anakmu. Jangan sampai hilang lagi. Kalau hilang lagi, nanti benar-benar jadi manusia kadal loh. Ma, kenapa Mama di sini? Aku baru saja mau mencari Mama. Cepat naik mobil, cepat. Oh, baik. Ya Tuhan, kenapa kau biarkan anakku membenciku? Ma, Mama jangan takut ya. Anda apapun, Rudy ada di sini. Bisa melindungi Mama. Rudy, untung kamu datang. Oh ya, Ma. Mana adik? Ini. Rudy, ada yang mau Mama ceritakan? Sebenarnya, Ada apa, Ma? Apa Mama juga diserang oleh binatang buas yang menyerang aku dan Papa? sebenarnya binatang buas itu adalah adikmu. Apa? Ma? Apa Mama kurang istirahat ya? Kok bisa bilang begitu tentang adik? Ini benar. Awalnya Mama tidak percaya, bahkan jika harus mati. Tapi semua tanda-tanda pada Tianci sangat tidak wajar. Terutama matanya. Kadang-kadang seperti Kadal ya? bagaimana kamu tahu? Yang Mama maksud adalah mata seperti ini, kan? Yang Mama maksud adalah mata seperti ini, kan? Rudy, kamu? Aduh, Mama salah paham sama adik. Ini adalah obat tetes mata jenis baru yang aku pakai beberapa bulan ini. Terbuat dari kelenjar air mata kadal. Bisa mengatur otot siliaris dan ukuran pupil. Obat tetes mata untuk Mengobati rabun jauh. Betul, obat tetes mata ini sangat ampuh. Hanya saja efek sampingnya cukup jelas. Dalam 6 bulan, matanya akan berubah bentuk sesekali. Persis seperti, seperti kadal. Aku juga memakainya,
dan kuberikan pada Tianci juga. Beberapa bulan ini, bukankah dia terlalu lelah belajar? Dia selalu bilang matanya tidak nyaman. Benar. Tianci pernah bilang begitu sebelumnya. Tapi Tianci, bukan hanya itu. Malam itu dia juga menyerangmu. Bukan Tianci, itu hanya kucing liar. Kalau di luar sana, aku langsung pingsan dipukul. Tidak melihat apa-apa. Tapi kalau dipikir-pikir, kekuatan pukulannya sebesar itu pasti bukan Tianci. Tapi, Aduh, Ma. Sekarang ayah masih koma, Tianci masih kecil. Seluruh keluarga membutuhkan mama untuk menopangnya. Bagaimanapun juga, mama jangan sampai panik sendiri ya. Tenang saja, Ma. Rudy akan bantu Mama. Rudy, belum pulang juga. Mama mimpi buruk ya. Tianci, Ma, kenapa Mama menyembunyikan ini dariku? Soal Papa yang terluka parah ini. Tianci, bagaimana caramu bicara dengan mama? Ma, aku salah. Aku hanya khawatir pada Papa. kamu, tubuhmu, tidak apa-apa. Ma, sayuran itu mungkin terkena pestisida. Tidak dicuci bersih. Wajahku sampai pucat karena terlalu banyak minum. Aku muntah-muntah lama sekali. Muntah? Ma, ada apa dengan mama akhir-akhir ini? Mama terlihat linglung terus. Nanti saat kita ke rumah sakit menjenguk papa, sekalian saja mama periksa ke dokter ya. Betul, harus diperiksa. Periksa. Hati-hati di jalan. Tianci mana? Hati-hati. Diagnosis awal, ibumu menderita delusi mental yang parah. Saat parah, akan mengalami halusinasi dan gangguan kognitif. Harus segera ditangani dan diobati. Apa? Pantas saja. Saya mengerti, dokter. Ma, jangan khawatir. Ada aku dan kakak yang akan menemanimu. Papa pasti akan sadar. Tianci, jujur pada mama. Tadi malam, kenapa kamu keluar? Kamu keluar? Melakukan apa saja? Aku tidak tahu, Ma. Aku hanya merasa seluruh tubuhku sakit sekali. Aku linglung. Sangat lelah. Lalu saat bangun, aku sudah ada di padang rumput belakang gunung. Lalu pulang, aku melihat Mama di kamarku. Jangan-jangan perubahan Tianci itu bukan keinginannya. Dia hanya tidak bisa mengendalikan dirinya yang bermutasi. Tianci, Mama mau tanya sesuatu. Kamu harus jawab jujur. Silakan, Ma. Kamu tahu, manusia kadal? Manusia kadal. Keluarga Guo Baokun. Guo Baokun sudah sadar. Baokun. Baokun. Baokun, kamu sudah sadar. Coba beritahu aku, siapa yang menyerangmu tadi malam? Bagaimana bisa? Apa kamu melihatnya dengan jelas? Pa, Anda menunjuk saya. Pa, akhirnya Anda sadar. Pa. Anakmu ini tidak bisa melindungimu. Pa. Jangan khawatir. Aku pasti akan segera dewasa untuk membantumu, membantu Mama, menopang keluarga ini. Aku harus menyelamatkan anakku. Menyelamatkan keluarga ini. Dalam 3 hari, kalian sekeluarga tidak akan bisa lari. 3 hari. Tianci, kamu diam di kamar selama 3 hari ya. Setelah 3 hari, Mama akan membiarkanmu keluar. Baik. Kamu tidak tanya Mama. Kenapa Mama melakukan ini padamu? Aku akan menuruti Mama. Rudy, Ma,
Apa yang Mama lakukan ini? Ma, bagaimana bisa Mama mengurung adik? Rudy, turuti Mama. Bagaimana aku bisa menuruti ini, Ma? Adik selalu bersikap baik. Dia bahkan sudah diterima lebih awal di Universitas Qingbei. Dia adalah kebanggaan keluarga kita. Meskipun dia membuat Mama marah, Mama bisa memarahinya atau memukulnya sedikit. Itu tidak apa-apa. Bagaimana bisa Mama mengurungnya? Bukan begitu, Ma. Hei, bukan begitu. Rudy, Mama melakukan ini demi kebaikan keluarga kita. Ini juga demi kebaikan adikmu loh. Mama mengurung adik, itu namanya demi kebaikannya, Ma. Terus terang saja, adikmu itu manusia kadal. Mama dengar dari siapa? Makpo. Makpo sendiri yang bilang. Bukan. Cuma dukun itu kan? Aduh, aku akan menemuinya sekarang. Menghadapinya langsung. Hei, Rudy. 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 Astaga, anak ini. Sekretaris Hong, kirim mobil jemput saya. Makpo, ini kenapa? Jangan tanya lagi. Ini semua ulah anak angkatmu. Dia menerobos masuk ke tempat ramalanku. Langsung memaki-maki aku abis-abisan. Setelah memaki, dia mulai merusak. Setelah melampiaskan amarahnya, dia pulang begitu saja. Hah? Rudy, kok bisa begitu? Makpo tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Aku sudah meramalnya dari awal. Dia memang ditakdirkan mengalami musibah ini. Semua kerugian Anda, biar saya yang ganti rugi. Ganti rugi? Tidak perlu. Anak angkatmu itu akan mengalami musibah yang lebih besar dariku. Aku sudah melihat takdirnya. Dia akan mati secara tragis. Kematiannya sangat mengerikan. Apa? Makpo, aku mohon padamu. Selamatkan Rudy ya. Aku mengambil uang keluarga Guomu untuk melindungi orang-orang keluarga Guomu. Anak angkat itu pada dasarnya dia orang luar. Karma tidak berlaku padanya. Aku tidak bisa menyelamatkannya. Tapi? Tidak ada tapi-tapi. Lebih baik kau pikirkan dirimu sendiri dulu. Jika kau masih enggan menyentuh anak kandungmu dan membiarkan kejahatan merajalela, kau dan suamimu tidak akan hidup lebih dari 3 hari. Kematian kalian akan lebih mengerikan dari anak angkat itu. Tapi, meskipun dia benar-benar manusia kadal, tapi itu pasti bukan keinginannya. Dia juga tidak tahu dirinya. Kok bisa jadi seperti itu sih? Entahlah. Kamu sudah dibutakan olehnya. Dia tahu betul. Dia tahu segalanya. Tidak mungkin. Dia anak baik. Sangat berbakti. Kamu sudah gila. Bagaimana mungkin hewan berdarah dingin punya perasaan? Mereka paling jago berakting. Paling jago berpura-pura. Tapi, pergi. Mulai sekarang, tempatku ini tidak menyambutmu lagi. Aku tidak berbisnis dengan orang yang akan mati. Makpo, pergi sana. Jika kamu masih tidak tega pada anak kandungmu sendiri dan membiarkan kejahatan merajalela, kamu dan suamimu tidak akan hidup lebih dari 3 hari. Tidak akan hidup lebih dari 3 hari. Kenapa?
Nyonya, mau kemana? Ke rumah sakit. Baik. Baukun. Baukun, apa yang kamu lakukan? Jarimu sampai terluka. Anak membunuh anak. Gawat. Rudy dan Tianci ada di rumah. Tianci, jangan takut. Kakak akan menjemputmu keluar. Tianci. Rudy. Rudy, ada apa denganmu? Rudy. Ada apa dengan Rudy? Adik. Kadal. Lari. Rudy. Jangan menakuti Mama, Rudy. Nyonya? Sekretaris Hong, cepat bawa Rudy ke rumah sakit untuk diselamatkan. Cepat. Dia sudah tidak bernapas. Cepat. Baik. Tidak bisa dimaafkan. Tianci. Mak, Anda sudah kembali. Tianci, kamu. Ma, aku sangat patuh. Aku tidak meninggalkan kamar sedikit pun. Anda, jangan tinggalkan aku. Aduh, jangan mendekat. Ma, jangan tinggalkan aku. Jangan mendekat. Apa aku melakukan kesalahan lagi? Kenapa kamu menyakiti Papa? Kenapa kamu menyakiti kakakmu? Aku tidak melakukannya. Kamu masih tidak mengaku. Apa itu di sudut bibirmu? Sudut bibir. Tadi aku makan buah naga. Kamu masih berbohong. Di rumah, kapan aku pernah beli buah naga? Itu benar. Kakak yang memberikannya untukku. Kamu masih tidak mengaku. Kamu membenci keluarga ini. Datanglah padaku. Aku yang membuatmu hilang. Kenapa kamu harus menghukum seluruh keluarga? Ikut aku. Ma. Masuk mobil. Turun. Ayo. Ma, kita kesini mau apa? Mulai sekarang, kamu akan tinggal di sini. Ma. Mama tidak menginginkanku lagi. Mama tidak menginginkanku lagi. Ambil uang ini. Villa di sini, kamu boleh tinggal susu kamu. Mama akan membiayaimu seumur hidup. Jangan pernah turun gunung lagi. Ma. Ibuku tidak menginginkanku lagi. La la la. Astaga. Ya Tuhan. Baukun koma.
Rudy meninggal. Tianci menghilang. Keluarga ini benar-benar hancur. Siapa yang meninggal? Siapa yang meninggal? Rudy, kamu? Ma? Ada apa, Ma? Kenapa tatapan Mama padaku aneh sekali? Kamu jelas-jelas tergeletak di rumput. Sudah meninggal. Ma, Mama bicara apa sih? Kapan aku tergeletak di semak-semak luar? Lagi pula, kapan aku mati? Kamu jelas-jelas sudah mati. Delusi, Mama kambuh lagi ya? Delusi apa? Akhir-akhir ini Papa terluka. Aku mengerti Mama pasti sangat tertekan. Para paman dan bibi juga sengaja datang menjengukmu. Paman, Liu Mei, Baokun tiba-tiba tumbang. Meninggalkanmu mengurus perusahaan, mengurus rumah. Sungguh tidak mudah ya. Betul sekali. Orang baik-baik saja bisa jadi gila karena tekanan. Untungnya, Rudy berbakti, mengajak kami semua untuk menjengukmu. aku gila. Kalian bicara omong kosong apa sih? Liu Mei, jangan memaksakan diri. Laporan pemeriksaanmu, Rudy sudah menunjukkannya pada kami. Betul, kamu juga jangan bekerja lagi. Kalau sampai orang luar tahu, kalian berdua, yang satu sakit, yang satu gila. Harga saham perusahaan pasti anjlok. Ini menyangkut hidup dan mati kita semua loh. Laporan? Laporan apa? Aku dan Tianci menemani Mama ke dokter bersama. Apa Mama lupa? Ini adalah laporan diagnosis dari rumah sakit top. Bukan itu. Mapo dia jelas-jelas bilang. Ma, aku sudah khusus membayar mahal untuk mendatangkan perawat buat Mama. Masuklah. Makpo, kenapa kamu? Makpo, kenapa harus kamu? Nyonya, nama saya Chun Mei. Ini pertama kalinya kita bertemu. Anda salah orang ya? Kamu itu Makpo. Kamu yang meramah nasib orang. Kamu juga pernah bilang Tianci anak kami manusia kadal apa? Nyonya, saya ini perawat. Mana mungkin bisa meramal. Ma, jangan mempersulit perawat lagi ya. Kak Junmei, maaf ya. Tidak apa-apa, sudah biasa. Manusia, kadal apa? Dan lagi, keponakan Tianci mana? Ayah dan ibunya sudah begini, dia masih tidak mau muncul. Tianci, betul. Kamu bilang Tianci itu manusia kadal. Itu bohong kan? Nyonya, saya tidak mengerti apa yang Nyonya katakan. Paman-paman sekalian, ibu saya sakit parah. Dia bersikeras, Tianci itu manusia kadal. Bahkan menguncinya dan mengurungnya. Saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Opo, mengunci anak kandungnya sendiri di rumah, sudah sakit separah ini. Rudy nak, kamu harus jaga ibumu baik-baik. Jangan biarkan dia keluar rumah lagi. Mengenai posisi ibumu, rapat pemegang saham akan kuserahkan padamu untuk sementara. Baik, Ma. Kalau begitu, aku terpaksa menerimanya. Bagus. Sekarang aku mengerti. Kalian berdua sudah bersekongkol. Diniar semuanya, mereka berdua bersekongkol untuk berebut harta kekayaanku. Mereka ingin merebut harta kekayaanku. Nyonya, tenanglah. Paman-paman sekalian, ibuku bilang aku ingin merebut harta keluarga. Aku benar-benar tidak bisa berkata-kata. Untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah, aku punya rekaman ini. Dengarkanlah. Sejujurnya, adikmu itu manusia kadal. Rudy, kamu merekamnya. Liu Mei, pertama kamu bilang Rudy mati. Lalu kamu bilang, Tianci itu apa? Manusia kadal. Ini jelas-jelas orang gila. Betul. Dan juga agresif. Bipolar. Kalian tidak percaya padaku kan? Baiklah. Sekretaris Hong bisa membuktikannya untukku. Mana Sekretaris Hong? Nyonya, Saya di sini. Saya akan membuktikannya. Sekretaris Hong, sebenarnya ada apa ini? Sekretaris Hong, kau beritahu mereka. Beberapa jam yang lalu, bukankah kau melihat sendiri? Gua Rudy pura-pura mati? Biar saya bicara jujur. Nyonya, Anda benar-benar harus minum obat. Jika Anda seperti ini, kami sebagai bawahan sangat sedih melihatnya. Cih, omong kosong apa ini? Berapa banyak keuntungan yang diberikan guru di padamu? Kau berani mengkhianatiku? Lihatlah ini. Mohon maaf hadirin sekalian. Penyakit ibu saya kambuh lagi. Kamu licik sekali. Kamu berani sekali. Akan kubuat kau mampus. jangan takut Tuan Muda. Merawat pasien seperti ini
Aku sangat profesional. Rudy, perawat ini pilihan yang bagus ya. Memang Rudy yang paling berbakti. Di saat genting seperti ini, dia bisa mengurus perusahaan. Dan keluarga. Selamat ulang tahun untukku. Ayah, ibu, kalian merayakan ulang tahun bersamaku. Aku senang sekali. Saatnya tiup lilin. Bajingan. Aduh. Ibu, apa ibu sedang mendoakanku? Kali ini aku menang total. Kau akan menerima karmamu. Karma? Apa kau masih punya kesempatan untuk bangkit? Kami masih punya putra kandung. Dia, cepat atau lambat, tidak akan membiarkanmu begitu saja. Oh. Aku takut sekali loh. Kamu tahu apa yang baru saja kuharapkan? Yang kuharapkan adalah Tianqi, si bocah itu. Malapetaka hari ini tidak akan bisa lolos. Apa yang ingin kamu lakukan? Jika rumput tidak dicabut sampai akar-akarnya, ia akan tumbuh lagi saat musim semi tiba. Telepon dari pembunuh bayaran sudah masuk. Sepertinya misi akan selesai. Tianqi. Halo? Bos, pekerjaan ini tidak bisa dilakukan. Ada manusia kadal. Apa? Manusia kadal? Semua, tetap waspada. Satu orang, cari di satu kamar. Jika bertemu target, langsung cekik sampai mati. Bungkus mayatnya dan bawa pergi. Siap. Serbu. Jangan bergerak. Tidak ada orang. Tidak ada orang. Bos, tidak ada siapa-siapa. Aneh sekali. Apa mereka mendengar kedatangan kita? Pasti masih bersembunyi di sini. Kembali dan cari dengan teliti. Baik. Ada apa? Ada kulit kadal. Besar sekali. Cuma selembar kulit kadal saja kamu sudah ketakutan begitu, sayangku. Bukan begitu. Kakekku pernah bilang, gunung ini namanya Gunung Kada. Konon katanya, ada manusia kada. Mereka makan orang. Kakekmu? Kenapa kakekku tidak memberitahuku? Omong kosong. Jangan berisik. Di dalam rumah itu. Ayo. Dapat kau. Cuma kucing doang kok. Usir, usir. Aku paling takut kucing. Cepat, cepat. Sudah dicari kemana-mana. Di tempat ini bahkan tidak ada bayangan orang. Kakao, menurutmu, jangan-jangan informasi dari bos salah. Di tempat ini sama sekali tidak ada orang. Jangan bicara omong kosong. Orang itu pasti ada di sini. Tunggu saja dengan sabar.
Ada suara langkah kaki. Kalian dengar tidak? Dia kembali. Bagaimana ini? Jangan sampai dia curiga. Kita bersembunyi terpisah. Tunggu dia lengah, langsung cekik dia sampai mati. Ayo. Kok tidak ada suara langkah kaki lagi? Jangan sampai dia kabur. Bos sudah tawar 1 miliar loh. Aduh, jangan bercanda. Jangan bercanda, Liu kecil. Mau cari masalah ya? Aku tidak menyentuhmu. Aku di sini. Kamu di sana. Itu Zhou Tua. Aku di depanmu. Kalau begitu, di belakangku. Kadal, cepat lari. Bos, pekerjaan ini tidak bisa dilakukan. Ada manusia kadal. Apa? Manusia kadal. Manusia kadal, benar. Manusia kadal. Lari lebih pelan. Nyawaku hampir melayang. Aduh. Kenapa lari-lari sembarangan sih? Ketemu serigala ya? Akhirnya ketemu orang juga. Tadi aku yang kutemui bukan serigala. Itu monster. Monster? Monster itu. Apa dia punya cakar? Punya ekor? Setinggi orang dewasa? Kulitnya keras? Mirip kadal? Betul. Persis. Seperti manusia kadal. Kalau begitu, benar. Manusia kadal itu. Apa dia ada di rumah nomor 24 di area villa? Di rumah itu ada seekor kucing. Manusia kadal tidak makan kucing. Tapi dia menggigit orang. Satu gigitan bisa membuat lubang darah. Lubang darah? Itu aku tidak tahu. Tadi aku lari cepat, tapi aku hampir saja digigit. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tahu begitu banyak tentang monster? Karena saat aku masih hidup, aku digigit sampai mati olehnya. Tolong. Akhirnya aku berhasil menyelamatkan diri. Gunung Kadal ini terlalu menyeramkan. Aku tidak akan pernah datang lagi. Penaga. Hei, mana orangnya? Sekumpulan anak manis. Anak manis. Anak manis. Tunggu saja. Karma burukmu itu akan segera datang. Aku benar-benar tidak percaya. Mana ada manusia kadal di dunia ini? Omong kosong. Mak Po? Anak muda, ada apa? Coba ceritakan pada mereka. Apa itu manusia kadal? Bagaimana? Liu Mei. Oh, Liu Mei. Kamu benar-benar anak manis. Aku bilang, putramu manusia kadal. Kamu bisa percaya. Jujur saja ya, itu murni karanganku saja. Aku sudah tahu. Kamu? Waktu itu aku cuma kepikiran kadal. Jadi aku bilang manusia kadal. Padahal aku bisa saja bilang yang lain. Misalnya manusia laba-laba, manusia cicak. Bisa semua kok. Dasar kamu ini, si lugu, percaya begitu saja. Aku minta maaf pada Tianqi. Untuk menipumu, aku benar-benar mengerahkan segala upaya loh. Pertama, dengan dalih mengobati luka, aku meneteskan obat mata pada Tianqi. Lalu menaruh kulit kadal, kemudian memberinya obat tidur, menggendongnya ke gunung belakang, dan juga melukai diri sendiri untuk menjebaknya. Kamu percaya semua itu ya? Semua ini karena kamu. Kamu ini si lugu.
Hei, tidak hanya itu loh. Waktu kita pergi mencari Tianqi, aku yang dari belakang menyerang papa. Kekuatannya pas, melumpuhkan, tapi tidak membunuh. Sayangku, kami berdua membesarkanmu, menganggapmu anak kandung. Kau malah membalas kebaikan dengan kejahatan. Anak kandung? Mana ada kandung? Nama apa yang kalian berikan padaku? Guo Rudi. Rudi? Seolah-olah anak kandung. Aku tetap bukan anak kandung. Anak kandung kalian, Tianqi, anugerah dari surga. Kalian memang pilih kasih. Dasar kacang rupa kulitnya. Untuk apa kau masih bicara dengan mereka berdua? Cari kesempatan. Habisi saja mereka. Kau bisa mewarisi kekayaan miliaran mereka. Tidak. Kalau mereka mati, aku jadi yatim piatu. Aku harus membiarkan mereka hidup. Setengah mati, panjang umur 100 tahun. Tidak masalah. 50 juta yang kau janjikan padaku. Kapan akan kau berikan padaku? Jangan buru-buru. Aku sekarang. Siapa yang datang? Jangan buru-buru. Aku sekarang. Siapa yang datang? Pergi lihat. Kedua orang tua ini, awasi mereka baik-baik. Manusia kadal. Guo Tianqi, manusia kadal. Sekretaris Hong, mana orangnya? Siapa yang datang dengan mobil? Manusia kadal. Manusia kadal datang untuk balas dendam. Apa? Aku bertanya padamu. Tenanglah, siapa sebenarnya yang datang? Datang untuk balas dendam. Bicaralah, tenanglah. Katakan padaku, siapa yang datang dengan mobil? Datang untuk balas dendam. Liu Mei, kita sama-sama wanita. Kenapa cuma kamu yang bisa bergelimang harta? Sedangkan aku sepanjang hari harus pura-pura jadi dukun untuk cari makan. Semua perhiasanmu itu sekarang jadi milikku. Lepaskan aku, semuanya akan kuberikan padamu. Mimpi saja. Barang-barang yang selama ini bikin aku ngiler, sekarang semuanya jadi milikku. Haha. Siapa itu? Tidak ada siapa-siapa. Sudah terlalu sering begini, jadi takut sendiri. Siapa? Kali ini aku benar-benar merasakannya. Memang ada orang. Jangan sampai aku menemukanmu. Aku ini sudah terlatih loh. Tidak ada. Bersembunyi dariku ya. Aku menemukanmu. Ketemu. Tidak ada. Apa jangan-jangan aku sudah tua dan salah dengar? Aduh. Hahaha. Sebenarnya kalau aku dandan, aku masih lumayan cantik kok. Makpo, Gawat. Aha.
Mak Po, ada apa? Manusia kadal. Benar-benar ada manusia kadal. Mana mungkin? Bukankah ini cuma karanganmu saja? Aku melihatnya. Mana mungkin? Uangnya tidak usah. Biarkan aku menyelamatkan diri. Sayangku, Dasar kacang lupa kulitnya. Karma datang secepat ini ya. aku tidak percaya. Omong kosong, manusia kadal, palsu semua. Setelah sekian lama ribut, bukankah tidak ada satupun yang mati? Di Gunung Kadal, sudah 100 tahun yang lalu, ada legenda manusia kadal. Apa? Anak-anak yang dibuang di Gunung Kadal akan berubah menjadi manusia kadal untuk membalas dendam kepada keluarga yang membuangnya. Keluarga. Orang lain mungkin bisa lolos, tapi kita bertiga tidak akan bisa. Karena aku dibutakan olehmu. Tempat aku membuang Tianji adalah Gunung Kadal. Jaga baik-baik anakmu. Jangan sampai hilang lagi. Kalau hilang lagi, dia benar-benar akan jadi manusia kadal. Tidak mungkin. Tidak mungkin kebetulan seperti itu. Karma. Karmanya datang. Tianji datang. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Aku akan melawanmu sampai mati. Begitu banyak kadal. Jangan mendekat. Kalau tidak, aku tidak akan segan-segan. Guo Tianqi, suruh kadal-kadal ini pergi. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu. Dia datang untuk membalas dendam. Keluarga, tidak ada yang bisa lolos. Termasuk kau dan aku. Aku, anak kandungku. Hebat. Aku tidak mau mati. Aku tidak ingin mati. Ya Tuhan. Tianqi, manusia kadal. Tidak bisa dimaafkan. Penekat. Tianzi. Tianzi. Ini Mama. Mama minta maaf padamu. Mama termakan hasutan orang lain. Menganggapmu sebagai monster. Hari ini bagaimanapun kamu membalas dendam, Mama tidak akan menyalahkanmu. Mama hanya berharap, mulai sekarang, kamu bisa baik-baik saja. Ma, aku tidak menyalahkanmu. Tianzi, kamu tidak berubah menjadi manusia kadal. Tidak pernah sama sekali. Sebelumnya, aku memang sempat ragu apakah aku tanpa sadar akan berubah menjadi monster yang memakan papa dan mama. Tapi sekarang, aku sudah melihat dengan jelas monster yang sebenarnya memakan papa dan mama adalah dia. Betul. Dia itu kacang lupa kulitnya. Sayang, Dia sudah sadar. Aku tidak pernah pingsan sama sekali. Kau benar-benar keji. Di saat-saat genting seperti ini, aku masih selangkah lebih maju ya. Aku berhasil memungkap wajah aslimu. Sudah kubilang, kita harus percaya sains. Tidak mungkin ada yang namanya Monster. manusia kadal. Jadi, Aku tetap menang kan? bagaimana kau bisa menang?
Mama tersayang, apa Mama masih ingat alat kejut listrik ini? Ini kau menyuruhku memakainya untuk membela diri. Oh benar. Alat kejut listrik ini niat awalnya adalah agar kau menyetrum putra kandungmu. Dan juga obat merah Makpo itu juga agar kau meracuni Tianci sampai mati. Sayangnya kau tidak tega melakukannya. Itu membuatku sangat kesal loh. Sayangku, Alat kejut listrik ini bisa dengan mudah melumpuhkan seekor sapi. Adikku tersayang. Kita berdua, ayo kita coba saja. Coba saja. Tianci, cepat lari. Kalian Cepat. Pergi. Jangan terburu-buru dong. Baterainya masih penuh. Kita selesaikan satu persatu. Kakakku yang terhormat, apa menurutmu orang dengan IQ 150 tidak akan bisa menebak rencanamu ini? Apa maksudmu? Ada paman dan bibi. Silakan masuk. Kalian, kapan kalian datang? Dasar Guo Rudi, kau punya hati serigala. Berani-beraninya kau mencelakai orang tua angkatmu yang sudah membesarkanmu. Aktingmu benar-benar bagus ya. Perhitungan yang hebat. Kau berhasil menipu kami semua. Hampir saja. Kau menguasai grup Guo. Guo Tianci, kau bermain curang denganku. Tidak juga. Aku belajar darimu. Aku akan melawanmu sampai mati. Bocah, trikmu ini bukanlah. Paman kedua. Paman. Bukankah paman selalu menganggapku keponakan kandung? Kita bekerja sama. Aku akan mengambil alih perusahaan dan semuanya akan kuberikan padamu. Omong kosong apa ini? Keponakanku hanya Tianci. Jangan berontak lagi. Makpo yang baru saja kabur dan sekretaris Hong sudah ditangkap. Semua yang terjadi barusan sudah kurekam semuanya. Kau ini tinggal tunggu saja membusuk di penjara. Ma, Aku salah. Maafkan aku ya. Aku benar-benar tidak mau di penjara. Bagaimanapun juga, aku sudah menjadi putramu selama 20 tahun. Apa Mama tega? Sekarang juga, bawa dia ke kantor polisi. Aku tidak mau melihatnya lagi. Jangan, Ma. Ma, jangan. Ma, jangan. Ma, semuanya sudah berakhir sekarang. Ma, semua ini sudah selesai. Anakku, Ma punya satu pertanyaan. Bagaimana kamu bisa jadi manusia kadal untuk menakut-nakuti mereka? Dan juga, begitu banyak kadal kecil itu. Ada apa sih itu? Oh iya. Dan lagi, kok kamu tahu Mama dalam bahaya? Itu sih. Itu yang tua ini yang bilang. Anda yang di gunung itu? Betul. Kita pernah ketemu. Itu yang kakek bilang padamu. Kisah manusia kada. Ma, hari itu, setelah Mama meninggalkanku di Gunung Kada, aku bertemu dengan kakek Uang. Aku menceritakan semua yang terjadi padaku kepadanya. Kakek Uang membantuku menganalisis situasi yang sebenarnya. Dia bahkan memberiku peringatan dini. Katanya ada yang datang ke pintu. Ada orang luar yang berkeliaran. Terima kasih banyak, Pak. Tidak perlu berterima kasih. Anak ini pintar sekali ya. Dia sendiri yang merencanakan semuanya. Dia sendiri yang berpura-pura jadi manusia kada, menakuti begitu banyak orang dewasa. Dan saya, orang tua ini, berperan sebagai hantu. Tianci, kamu kebanggaan Mama. Waktu itu, melihatmu meninggalkan anak itu, kasihan sekali anak itu. Hati saya sakit sekali. Setelah ini, jangan begitu lagi ya. Pasti. Memang, yang sedarah itu lebih baik. Bersulang. Terima kasih.
Terima kasih semuanya sudah datang ke pesta kelulusan anak saya yang langsung lanjut S2 dan S3. Kakak, Tianci memang tidak salah nama. Anugerah dari surga. Baru 2 tahun, dia sudah menyelesaikan kuliah 4 tahun. Bahkan, diterima langsung S2 dan S3. Kecerdasan anak ini Lebih tinggi dari kamu dan kakak ipar. Benar-benar di luar batas kemampuan manusia. Apa dia anak kandung kalian sih? Ya iyalah. Kecerdasannya itu semua menurun dariku. Aduh, sudahlah. Ayo, kita ke sana minum-minum. Ngomong-ngomong nak, Mama selalu ingin bertanya padamu. Mama ingat, 2 tahun lalu saat kamu menyelamatkan Mama dan Papa, banyak sekali kadal kecil yang datang. Itu ada apa sih? Itu karena Paman Wang yang menyelamatkanku waktu itu. Dia memelihara banyak kadal. Dia bisa mengendalikan mereka. Oh, begitu rupanya. Hewan berdarah dingin juga bisa dikendalikan ya? Tentu saja. Aku mau menyapa tamu dulu. Suamiku,